Nah, pembledingan sampai radiatornya fan-nya nyala 2-3 kali ya, dan baru kita isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kebetulan saya mau ganti air radiator Suzuki Baleno ya. Jadi singkat cerita itu tadi itu sempat mau overheat ya mobilku itu. Jadi tak pakai ke Jogja dari Gunung Kidul, dari Wonosari. Itu biasanya normal ya, jadi saya tidak melakukan pengecekan sebelum perjalanan. Tahu-tahunya itu kok ampere suhu itu naik gitu. Tapi belum sampai full ke atas ya, tapi melebihi batas normalnya. Jadi hampir overheat gitulah intinya. Ternyata setelah saya cek itu air radiator sampai habis ya. Dan saya cek juga ternyata di sini itu air radiatornya itu sangat kotor banget, padahal pakai coolant ya. Nah, jadi ini saya berinisiatif mau ganti air radiator. Kemudian untuk fan radiator, karena jaraknya itu jadi jarak tempuh itu mungkin sekitar 40 kiloan baru mau overheat ya. Jadi belum sampai overheat banget ya, ampere naik. Itu biasanya kalau jarak jauh itu kipasnya itu ada kurang maksimal atau mati salah satu. Di sini kan ada 2 ya. Ini kita tunggu, sudah saya nyalakan, jadi kita cek dulu. Cuman setelah saya tambah air radiator tadi, setelah berangkat dan saya pulangnya itu tak tambah air radiator dari Jogja ke Wonosari, itu aman-aman aja, jadi nggak ada masalah. Jadi ini masih dalam pencarian ya, jadi semoga aja. Cuman karena kotor, tapi sebenarnya air radiator nggak bakalan habis kalau nggak karena bocor ataupun masuk ke dalam silinder atau kebocoran, atau juga fan-nya mati. Biasanya itu fan-nya mati sehingga air radiator nyembur ke keluar dari tangki reservoirnya. Nah, untuk tingkat overheat mobil itu ada banyak ya. Jadi bisa overheat parah atau ringan. Jadi overheat ringan itu jarak jauh baru overheat nyala. Sedangkan overheat sedang itu termasuknya overheat parah ya. Kalau overheat parah itu belum jalan aja dia udah overheat. Jadi posisi stasioner gini didiamkan dia overheat. Itu kemungkinan banyak penyebabnya ya, bisa dari fan. Kalau fan itu masih ringan, fan itu kan radiator ini 2. Ada yang 2, ada yang single. Bisa dari nyalanya dari AC dan juga dari sistem cooler atau pendinginnya. Kemudian bisa juga karena silinder head yang melingking atau dia ikut kebakar atau masuk ke jalur pembakaran. Itu kalau yang paling parah nanti oli masuk ke radiator dan radiator airnya masuk ke oli, sehingga kalau ditap olinya campur air radiator. Itu yang paling parah. Itu karena harus turun mesin ya. Kalau overheat itu termasuknya kalau bisa mobil kita itu jangan sampai overheat. Kalau udah naik suhu itu langsung berhenti aja, tunggu sampai dingin. Karena kalau kita teruskan itu bisa menyebabkan macet piston dan juga silinder headnya itu bisa melengkingnya. Itu lebih parah lagi, perbaikannya pasti banyak banget. Jadi overheat itu karena kasusnya banyak, biasanya cuma sepele gara-gara fan mati lemah ataupun sirkulasi nggak lancar karena mampet radiatornya atau dari termostat. Nah, ini udah nyala ya. Untuk fan radiator nyala. Nah, itu fan radiator nyala ya, berarti itu artinya normal untuk fan. Untuk AC ternyata untuk Suzuki Baleno ini saya sempat bingung, ternyata itu sendiri-sendiri. Jadi untuk radiator sendiri, untuk kondensor sendiri ya, jadi nyalanya itu nggak bareng. Kadang ada kalau mobil jazz itu dua-duanya nyala secara bersamaan. Mau saat posisi AC nyalakan itu dua-duanya nyala, atau pada saat suhu panas dia nyala dua-duanya.
Nah ini sudah mati fan-nya, itu bisa dilihat. Nah, itu mati ya, berarti dalam keadaan fan normal. Ini langkah pertama kali kita cek fan-nya, kemudian kita bersihkan, kita bleeding apakah ada problem di dalam sirkulasinya. Nah sebelum kita mengetapnya itu posisikan mesin udah dingin ya, jadi kondisinya seperti ini. Ini tadi keraknya banyak banget ya, di sini. Jadi kotorannya itu banyak banget. Tapi ini pakai coolant, Jadi kalian kalau bisa, kalau membersihkan itu pakai coolant. Saya beli pakai coolant yang murah, yang 30 ribuan 4 liter itu. Ini cuma buat bersihkan. Nah, ya setelah kita buka seperti ini. Ini tuh kotor ya, teman-teman. Ini tadi itu udah tak bersihan, mendingan. Nyampe kotor banget pokoknya. Tutup radiatornya itu sampai banyak seperti kayak tanah gitu. Nah ini kita tap dulu, tap-tapannya itu ada di sini, di bawah sini ya. Nah ini ya, jadi bawah tap-tapan itu kita kendorkan dan di bawahnya kita taruh bak. Nah itu keraknya itu airnya itu kayak lendut gitu ya. Jadi kita bersihkan sambil ditap dari bawah. Ini nggak perlu, nah ini keluar ya, nggak perlu dikendorkan full sampai lepas, itu dia turun sendiri seperti ini. Lakukan penggantian setahun itu paling nggak ganti sekali atau 2 tahunan ya. Jadi jangan sampai nggak dicek, nanti kalau parah itu radiatornya buntu, itu parah. Harus ya, kalau paling parah ya ganti radiator sih. Terus airnya itu pakai coolant, karena kalau pakai air coolant itu nggak bikin cepet ngerak. Kalau pakai air biasa itu ada keraknya, kerak kayak kapur-kapur gitu, ngendap jadi. Nah jadi teman-teman di sini udah keruh ya, jadi warnanya itu udah keruh, cuman belum begitu parah. Jadi ini nanti dilakukan 2 kali penggantian ya. Jadi nanti ini diisi, kemudian di bleeding, kemudian dikeluarin lagi, ganti lagi, itu biar lebih bersih lagi ya. Karena ini udah kotor ya, airnya itu leter-leter gitu ya. Ini kita ganti, coba kita bleeding dulu ya, kemudian dikencangkan, kita isi dan di bleeding sambil dinyalain. Nah oke, di sini saya beli air radiator yang 30.000 itu dapat 5 liter ya malah ya. Nah jadi ini beli 2, cuman ini tak gantinya 2 kali karena nanti biar bersih. Dan ini kita isi ya, isi airnya cuman pelan-pelan saja, jangan sampai tumpah. Kalau terlalu deras ngisinya nanti kanginan. Oke teman-teman, kalau sudah penuh seperti ini tinggal kita nyalakan mobilnya, jangan ditutup ya. Kemudian untuk selang yang bagian ini kita lepas, jangan ditaruh di situ nanti, soalnya bleeding itu biar keluar ya. Jadi biar proses pengeluaran angin yang terjebak di dalam mesin atau radiator, jadi pembleedingan. Ini kita nyalakan mesinnya, tapi jangan ditutup, serta jangan ini ditaruh seperti biasa. Kita nyalakan ya. Tinggal kita nyalain. Di sini tinggal kita isi lagi ya. Kalau berkurang diisi terus.
sampai fan radiator menyala dan tidak ada gelembung-gelembung udara yang terjebak. Nah ini kotor banget ya, tadi itu kelihatan. Ini. Nah ini kotor banget. Airnya kotor. Kalau ada sirkulasi itu nanti seperti ada pusaran angin air ya, begitu ya, muter-muter nanti. Kalau berkurang kita tambahin terus. Ini masih kotor ya teman-teman, jadi ini nanti kita ganti lagi 2 kali. Jadi karena ini pakai coolant, tapi kalau pakai air biasa ya tinggal kita gedros lagi. Takutnya kalau pakai air biasa dari keran itu nanti terjebak, jadi nggak bisa keluar semua kalau dipakai bleeding gini ya. Jadi kalau pakai coolant ya pakai coolant aja bleedingnya. Beli aja yang murah 30.000 itu 5 liter saya beli yang itu, sudah dapat coolant. Itu ada pergerakan, ini artinya water pump itu berputar ya, jadi bisa mensirkulasikan. Jadi kalau airnya tetap diem, tidak bergerak sama sekali, itu nggak ada perputaran ya, entah itu mampet ataupun apa ya. Dan kalau termostat itu nanti pas di suhu 90 derajatan misalkan panas, jadi bukan water pump ya. Kalau water pump itu sirkulasi tetap. Kalau termostat yang rusak, itu termostatnya yang di sini nutup tidak mau buka, itu nanti sirkulasinya nggak mau berjalan ketika suhu 90 derajat, akhirnya nanti muncrat-muncrat. Ini kalau termostat rusak muncrat-muncrat. Kemudian fan juga kalau nggak mau muter ini juga bisa muncrat-muncrat ya. Gelembung-gelembungnya keluar. Kan ini ditutup ya. Kemudian kalau termostat itu rusak, jadi nggak ada sirkulasi, itu dipegang sini radiatornya itu nggak panas ya, jadi dingin. Jadi kan yang panas cuman di bagian tertentu doang kalau termostatnya nggak ngalir. Jadi overheat itu ada banyak ya, tapi semoga aja bukan mesinnya. Kalau mesin ini nanti ke performa juga ngaruh, efeknya juga parah ya, karena harus turun mesin. Jangan deh tumpah ya, jangan mainan itu, taruh.
Kita tunggu sampai fan menyala ya. Oke teman-teman, ini fan radiator sudah nyala ya. Jadi kita taruh air lagi karena ini kesedot sampai 2 kali nyala, kemudian udah kita matikan ya. Proses pembledingan selesai. Tapi ini nanti kita kuras lagi karena ini posisinya masih kotor. Nah, ini fan radiator udah mati lagi. Mas panas. Oke teman-teman, ini udah 2 kali nyala ya. Kalau 2 kali nyala ataupun 3 kali nyala, kalian sebenarnya 2 kali nyala udah cukup ya. Kemudian kalian isi seperti ini, kalian penuhin. Nah, dipenuhin seperti ini, kemudian kalian tutup pakai tutup radiatornya. Kita tutup ya, kalau udah mati kita tutup, kita penuhin, tutup. Itu udah selesai pembledingan. Cuman karena ini mau kita kuras lagi, karena saya kurang puas ya, jadi ini masih kotor, kita kuras lagi, kita ganti dengan air radiator yang baru, jadi biar lebih bersih. Jadi mobil dimatikan dan kita kuras pada saat jangan terlalu panas ya, tunggu dingin dulu, kita kuras lagi, kita lakukan proses seperti yang tadi awal ya. Jadi diisi lagi, kemudian di blading, kemudian baru selesai. Itu lebih bagus karena bener-bener nggak ada kotoran yang tersisa ya. Jadi kita pertama itu menguras, kemudian yang kedua itu membersihkan, jadi diisi tapi untuk membersihkan doang, dikuras lagi, kemudian yang ketiga itu untuk mengisi dan selesai. Oke, seperti itu. Ini kita kuras dulu. Oke teman-teman, ini hasil yang kedua. Ini masih sedikit budak tapi nggak terlalu budak-budak amat ya, tapi masih kotor. Ini masih agak panas. Tatap. Ini kita buang dan kita ganti baru lagi ya, karena saya beli 2 botol seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Ini kita buang karena ini yang proses pembledingan tadi kita gunakan untuk digunakan untuk apa namanya, membersihkan ya. Jadi setelah dikuras kita bersihkan dan baru kita isi dengan yang baru lagi. Jadi karena tadinya pakai coolant ya, pembersihannya harus pakai coolant. Karena kalau pakai air nanti tercampur, ada yang terjebak di ruang termostat kah atau di water jacket, itu ada yang terjebak. Jadi ini kita buang ya. Nah, pembledingan sampai radiatornya, fan-nya nyala 2-3 kali ya, dan baru kita isi.
sampai mati hidup 2-3 kali. Kemudian kita tutup, kita kembalikan. Jangan lupa tangkinya reservoir dibersihkan ya. Ini dilepas dan dibersihkan. Nah, ini udah mati sampai 2-3 kali. Kalau begini tinggal ditutup kalau udah selesai ya. Ini udah selesai ya, untuk air sudah jernih, berbeda dari awal tadi. Ini tinggal kita tutup radiatornya. Nah, ini tinggal kita tutup dan kita kembalikan ini ke tangki reservoir. Ini kita isi airnya sampai dilebihin full lebih dikit. Ini kita tata kembali. Nah, di sini kan ada indikator ya. Perlu diingat, indikator itu harus selalu berada di tengah ya. Jadi ketika perjalanan itu jangan sampai lewat dari tengah. Apabila ini nanti lewat, itu berarti terjadi sebuah problem atau ada yang tidak berfungsi dengan normal. Ataupun sebaliknya, ketika ini suhunya terlalu dingin, itu akibatnya terlalu berat. Nanti efeknya di tanjakan. Nah, kalau suhu terlalu rendah itu pernah jadi fan radiator itu nyala terus karena di jumper, itu akibatnya berat dan boros bensin. Jadi tenaganya nggak ada dan boros bensin. Jadi yang bagus itu berada di tengah. Jadi suhu idealnya itu 80-90 derajat. Kalau lebih itu melebihi overheat, nanti bahaya. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai patokan, selalu perhatikan ini, dan sebelum bepergian itu pengecekan air radiator terlebih dahulu, pengecekan fan radiator ya, pastikan nyala dengan normal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.